Saudara, hari-hari ini saya sedang belajar tentang dosa pertama dan dosa yang dilakukan oleh manusia yang diciptakan Allah. Kita baca sebentar dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, sangat jelas perintah Tuhan bukan seperti itu. Jelas perintah Tuhan adalah semua buah yang ada di taman boleh kamu makan. Kecuali yang ini satu. Tetapi sekali lagi ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Itu yang akan selalu iblis lakukan di tengah-tengah kita. Deception, penipuan akan selalu mentwist setiap firman Tuhan, mentwist semua pesan Tuhan, mentwist semua unity, mentwist semua kebaikan Tuhan. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Untung perempuan ini tetap ingat apa yang menjadi pesan Tuhan. Tetapi ular yang licik itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kemudian perempuan itu memakan buah, lalu memetik buah yang kedua dan memberikan kepada suaminya. Saudara, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah membiarkan iblis berbicara. Sebelum Hawa memakan buah, dosa pertama yang dia lakukan adalah Hawa, perempuan manusia, membiarkan luka, kecewa, iri, kemarahan, sakit hati berbicara dalam hidup kita. Saudara, kalau engkau tidak mengcounter, kalau engkau tidak bisa membuang, kalau engkau tidak bisa mematahkan semua suara iblis, dan engkau mendengar semua pahit, engkau mendengar semua sakit, engkau mendengar semua iri, dan engkau berdiskusi dengan iblis. Itu ialah dosa pertama yang manusia lakukan. Iblis akan masuk melalui celah yang kau buka melalui iri, dan berkata, lihat semua staf di Mahanaim dibawa ke bangsa-bangsa. Kamu guru, kamu staf rumah Shalom yang bekerja paling berat, kamu tidak dapat apa-apa. Anak-anak pemenang yang cuman baru seminggu, baru setahun, 2 tahun di sini, mereka sudah dibawa ke Turki. Kamu yang sudah belasan tahun, pemimpinmu ingat namamu saja tidak. Dan kalau engkau tidak bisa mengcounter, kalau engkau tidak bisa melawan, kalau engkau tidak bisa mengebaskan, maka semua suara perpecahan, suara iri, suara kemarahan yang akan terus iblis hembuskan di tengah-tengah bahtera. Itu yang akan menjadi celah. Tetapi yang kedua, karena cuma 10 menit. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Lalu hari itu Kain dan Habel mempersembahkan korban. Lalu Tuhan berkata, tidak akan berseri kepada Kain jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau engkau melakukan yang baik, kalau engkau percaya, kalau engkau menerima, kalau engkau menyenangkan aku, kenapa engkau enggak bersuka cita? Dalam bahasa Ibraninya, kenapa engkau tidak bermegah dalam aku? Saudara, dalam kalimat ini Tuhan tidak berkata, aku tidak pernah menolak persembahanmu Kain. Aku cuma lebih favorable kepada Habel yang mempersembahkan yang lebih baik. Hari itu Habel mempersembahkan domba, kamu mempersembahkan tuayan. Dan hari itu yang berhasil menyentuh aku ialah Habel. Gak ada yang salah dengan persembahanmu. Hari itu mungkin Tuhan datang dan Tuhan berkata, bagus yang dilakukan oleh Pak Petrus Hadi. Naik ke puncak-puncak gunung doa perang, bagus.
tetapi yang mengeluarkan madu tetap taman dari Bunani. Kenapa tidak ada madu yang keluar? Adanya keringat ya Pak ya. Dan disitulah iblis akan masuk. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengucap syukur, dosa sudah ada di depan pintu. Yang pertama adalah kalau engkau tidak bisa mengcounter semua suara iblis. Yang kedua, kalau engkau tidak pernah bisa konten, be grateful dan mengucap syukur, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang mengerikan adalah hari itu Kain tidak pernah bisa mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah dengan sangat jelas berkata, Kain, aku ini senang, aku ini berkenan kepada korbanmu. Cuman hari itu yang aku lebih berkenan ialah persembahan Habel. Tidak ada yang salah dari persembahan. Tapi ada satu kata dan di Alkitab ditulis, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan di dalam bahasa Ibrani-nya, engkau harus berkuasa atasnya, itu bukan berbicara tentang karakter, bukan berbicara tentang sifat, tetapi hari itu Tuhan berkata engkau harus berkuasa atas binatang itu. Ada sebuah binatang, ada seekor binatang, ada satu roh yang dia selalu menghembuskan tentang engkau tidak akan bisa mengucap syukur. Dan saudara, menjadi kesamaan di antara dua manusia yang membuat dosa pertama dan dosa kedua, ialah ada binatang yang menghampiri dan mereka berdua tidak bisa mengalahkannya. Yang pertama adalah ular yang paling cerdik, yang dia akan mentwist semua kata-kata. Dan yang kedua ialah binatang, dan di sini berbicara tentang nafsu dan kemarahan. Pernah bisa mengucap syukur, tidak pernah bisa puas. Dan kalau saudara baca di 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, di Alkitab ditulis, inilah yang menjadi tanda-tanda di akhir zaman. Orang akan mencintai dirinya sendiri, mereka akan membangkang terhadap orang tua, mereka akan, ada sangat banyak. Dan salah satunya mereka akan garang. Dan arti kata garang, anemeros bahasa Yunani, itu yang berarti binatang itu. Dan yang mengerikan, di akhir zaman, binatang yang sama yang diutus untuk menjatuhkan manusia pertama, juga dilepaskan sekali lagi. Binatang yang membuat engkau tidak pernah bisa mengucap syukur, binatang yang akan masuk di sela-sela antara unitimu dengan saudaramu. Dia akan berkata, tarian Mahanaim lebih bagus dari kamu. Jubahmu jelek. Lihat kan, memang Ibu In lebih suka, lebih cinta kepada anak yang bungsu. Dan semua suara akan terus dihembuskan. Semua suara yang berkata, Ibu In lebih sayang kepada Leo daripada Rolis. Dia lebih sayang kepada Erik daripada Holmes. Dan suara demi suara, ular itu akan masuk di tengah-tengah. Bukankah Ibu In berkata A, berkata B, bukankah Tuhan tidak adil, bukankah dia pilih kasih? Dan binatang yang sama akan dilepaskan di akhir zaman. Tapi saya mau katakan, nenek moyang kita dikalahkan oleh ular ini. Tetapi Tuhan berkata, keturunanmu akan menghancurkan kepala dari ular. Dan engkau akan menang dari semua deception. Dan yang paling keren, saya tinggal punya 1 menit. Yang paling keren, kita ini bahtera. Di mana binatang akan tunduk kepada kita. Saya mau katakan di akhir zaman akan ada binatang nafsu, binatang kemarahan, binatang iri yang akan coba memecah belah kita. Tapi jadilah bahtera yang sesungguhnya. Perintahkan semua binatang-binatang, perintahkan semua mamon, perintahkan semua kemarahan, menyingkir di dalam nama Yesus. Dan mamon, bekerjalah untuk kami. Lakukanlah dan berikan persembahanmu. Mari tutup matamu, angkat kedua tanganmu.